Orang tuh seringkali masalah-masalah dalam rumah tangga, problemnya mereka sangka itu ada di hilir. Baik percekcokan, keributan, ketidaknyambungan, dan semuanya. Sebenarnya itu ada di hulu. Makanya ketika pacaran itu bukan topiknya senang-senangan, makan es krim berdua gitu kan. Bukan itu sebenarnya. Poinnya ketika mau seseorang masuk dalam gerbang pernikahan, di situ tuh udah banyak topik-topik penting yang dibahas. Keterbukaan antara kepala keluarga yang gajinya juga 5 juta, sementara istrinya 15 juta. Bagaimana si istri, si gaji 15 juta ini tetap menghormati kepala keluarga. Walaupun kepala keluarganya gajinya 5 juta. Kalau nggak menghormati ya udah jangan nikah yang dengan yang 5 juta, nikah aja dengan 25 juta dari awal. Ya kan? Kenapa? Karena problem-problem keuangan adalah 90% konflik terbesar dalam pernikahan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tidak boleh ada daging busuk. Daging busuk itu adalah markup harga. Kalau kita sebagai orang dalam bisnis itu jangan berani ambil uang korupsi, jangan ambil uang yang haram. Itu mutlak. Ciri orang diberkati, prinsip hidupnya adalah kekudusan. Jaga hidupmu kudus. Maka lihat, Tuhan akan melandingkan berkat dengan baik. Tapi anak-anak Tuhan seringkali gak bisa bedakan antara uang berkat dengan uang Spanyol, setengah nyolong. Nah, kalau ada Spanyol, prinsip Spanyol, separuh nyolong kayak gitu masuk dalam hidup kita, itu persembahanmu di mezbah akan tidak berkenan. Orang yang tidak bawa persembahan yang tidak berkenan, hidupnya pun gak berkenan. Orang yang gak berkenan, berkat Tuhan tidak akan pernah landing dalam hidupnya. Saya berkata, lebih bagus kamu hidup pas-pasan tapi kamu jaga kekudusan daripada kamu gaya-gayaan tapi kamu hidupmu tercemar. Ketika berkat Tuhan diberikan kepada seseorang, sisi Tuhan yang harus diperhatikan adalah Tuhan ingin kita dipercaya. Bapamu yang di surga, dia teliti banget. Bukan dia pelit, tapi melihat kau bisa dipercaya atau enggak. Dalam Alkitab itu ada 3 kelas. Ada hamba 1 talenta, ada hamba 2 talenta, ada hamba 5 talenta. Alkitab mengatakan sesuai dengan kesanggupannya. Kesalahan, ketidaktahuan, kebodohan atau kegelapan kita dalam usia hari ini, berapapun usia saudara, usia saya, kita nggak pernah dilatih dalam masalah keuangan. Padahal Alkitab itu banyak bicara tentang keuangan, bicara tentang prinsip keuangan, memegang keuangan dan kecerdasan dalam keuangan. Itu penting. Siapa yang bisa duduk dalam kursi raja-raja? Mereka yang dapat dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya bukan masalah pekerjaan, tapi juga dalam memegang keuangan. Orang yang memegang keuangan pasti orang-orang ini punya kecerdasan dalam keuangan. Nah, itu penting.